A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, masih melanjutkan materi atau kajian yang lalu. Kalau kajian yang lalu itu tentang ayat-ayat tadabbur, tadabbur ayat-ayat saum, ya. Dan pada kajian yang lalu kita dapatkan bahwa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari saum ini pada akhirnya kalau optimal kita lakukan, akhirnya akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pada pertemuan lalu juga sudah dibahas kenapa kita mesti la'allakum tattaqun, mesti bertakwa, sedangkan takwa itu artinya hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Terhadap apapun. Karena manusia hidup di dunia ini banyak bahayanya. Banyak keinginannya. Ingin kaya, ingin itu, dan seterusnya. Kalau ini tidak ada kehati-hatian, maka dia akan bertindak sewenang-wenang, bertindak semena-mena. Ya, menghalalkan semua cara. Makanya perlu la'allakum tattaqun. Dan artinya takwa ini sebetulnya semacam tools atau perangkat yang harus ada pada diri manusia agar manusia selamat, bukan tujuan akhir manusia. Makanya orang yang bertakwa itu nanti juga akan mendapatkan sesuatu, ya. Jadi bukan tujuan akhir yang dicapai, tapi takwa ini semacam tools atau perangkat yang tinggal dipungsikan saja pada diri manusia, karena memang dasarnya sudah ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguhnya manusia itu fa'alhamaha, sudah diilhamkan, sudah diberikan perangkat fujur wa taqwaha, potensi, ya. Dia bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik. Dia bisa menjadi orang yang fujur, orang yang jahat. Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah membangkitkan potensi itu, mengeluarkan potensi itu, memfungsikan tools ketakwaan pada diri kita. Ramadan ini untuk memunculkan itu semua. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi kemarin kita membahas tentang tujuan dari saum adalah bahwasanya itu saum takwa. Sekarang kita akan membahas lebih detail lagi. Kenapa takwa dijadikan tujuan? Sebenarnya ada apa sih dengan takwa sampai sespesial itu? Maka kita harus menjawabnya sedikit demi sedikit. Ikhwan wa akhwat fillah, kita tahu bahwa hal yang paling kontras yang membedakan antara manusia dan malaikat adalah bahwasannya manusia itu makhluk yang punya celah, punya dosa, tidak dipungkiri, ya. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk yang bebas dari celah, bebas dari dosa dan aib. Nah, namun di sini masalahnya adalah dosa yang dibiarkan berlarut-larut, kesalahan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Ini akan menjadi semacam kotoran tersendiri di hati manusia. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan, ya, sesungguhnya seorang hamba itu ketika berbuat kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, saya ulangi, fa idza huwa naza'a wastaghfara, maka apabila orang tersebut naza'a wastaghfara, yang meninggalkan keburukannya, suqilat qalbuhu, maka hatinya dibersihkan lagi. Fa in zada, apabila kembali melakukan fa in ada, apabila kembali melakukan dosa, zida fiha hatta ya'luwa qalbah, ditambahkan lagi titik itu sampai membuat hatinya tertutup. Wa dzatar ran, dan itulah yang dikatakan, yang disebut sebagai ar-ran, yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka itu tertutup disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Jadi orang yang terlanjur banyak dosanya, bukan banyak dosanya banyak dan kemudian dibiarkan tanpa ada usaha untuk dibersihkan hatinya, maka itu akan menutup hatinya. Seperti misalkan sebuah rumah yang tidak ada penerangan atau mati listriknya, udah gitu ditambah dengan ditutup
pintunya tutup rapat sehingga cahaya tidak masuk, kita bisa bayangkan bagaimana penghuni yang ada di dalamnya. Tentu mereka tidak akan peka atau kurang kepekaannya. Matahari terang benderang di luar, tapi mereka untuk ngambil barang ini itu saja harus berhati-hati karena bisa salah, kurang kepekaannya. Yang mereka sangka itu adalah barang A, ternyata barang B. Ternyata barang B, ternyata barang C. Kenapa? Karena kurang kepekaannya. Nah, orang yang hatinya sudah tertutup juga, kepekaan mereka untuk beramal itu kurang. Ya, antara keinginan untuk tobat dan realisasinya itu jaraknya itu misalkan 40 tahun. Ya, 40 tahun yang lalu ingin tobat, tapi 40 tahun kemudian baru mau tobat. Kok lemot? Ya, kenapa? Karena mereka kurang peka. Ya, mereka kurang peka terhadap amal-amal mereka sendiri. Ya, terhadap amal-amalnya, saking hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran. Ikhwan wa akhwat fillah, saya ingin memberikan sebuah perumpamaan tentang masalah takwa ini ya. Tentang masalah tadi manusia ini, bahwa kalau boleh diumpamakan manusia ini seperti handphone zaman sekarang. Handphone Android. Kalau kita perhatikan dalamnya itu ada satu fitur untuk membersihkan file-file kotor. Nah, kenapa fitur ini perlu ada? Kita tahu kalau misalkan handphone Android yang ada WhatsApp-nya, yang terus masuk video, yang terus masuk foto, dan tidak pernah kita bersihkan, tentu lama-lama handphone tersebut akan berkurang performanya, berkurang kinerjanya. Kok jadi lemot, kok diinstal ini nggak bisa, diinstal itu nggak bisa, memorinya penuh. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan. Biasanya generasi old atau generasi tua tidak pernah memainkan fitur ini. Tapi anak-anak muda paham betul bahwa di setiap handphone Android itu ada fitur pembersih. Dan ini harus digunakan. Kenapa? Supaya handphone tetap optimal, handphone tetap bagus dan tidak lemot gitu. Apa yang terjadi kalau sampah itu dibiarkan? Ya tadi ya, semakin banyak fotonya, semakin banyak videonya dibiarkan, ya tentu ini akan mengurangi kinerja. Nah, ini sebetulnya adalah perumpamaan untuk manusia. Manusia bisa menjalankan fitur pembersih ini, tapi kalau tidak dijalankan pada akhirnya akan lemot. Kinerja amalnya akan berkurang ya. Makanya kalau kita pernah merasakan satu kondisi, kok susah banget qiyamul lail, kok susah banget ibadah, kok susah banget amal-amal, nah, barangkali ada yang salah dengan diri kita, ada yang salah dengan hati kita. Barangkali kebanyakan dosa yang belum dibersihkan, sehingga itu membuat atau menghambat, menyumbat kepekaan kita untuk beramal. Ikhwan wa akhwat fillah, tentu kita tahu bahwa segala sesuatu kalau dibiarkan menjadi tambah kotor, dibiarkan menjadi tambah tidak terawat, katakanlah rumah biarkanlah kotor bertahun-tahun tidak terawat, sampah biarkanlah menumpuk bertahun-tahun tidak pernah dibuang ke tempatnya ya. Sama halnya dengan hati. Hal itu semua akan membuat seseorang menyebabkan penyakit. Timbul penyakit baru. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan ikhwan akhwat fillah, ngomong-ngomong tentang penyakit, kita saat ini mengalami pandemik ya. Penyakit atau virus yang sangat kita takutkan. Padahal kalau kita mau berpikir ulang sedikit saja, seharusnya juga bisa menjadi ibrah bahwa yang namanya penyakit fisik ya, kalau kena ke seseorang, maka itu bisa hilang dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dengan pengobatannya, ke rumah sakit, divaksin atau ya dirawat. Yang kedua dengan kematian itu sendiri, penyakitnya hilang plus sama kitanya hilang, selesai. Nah, namun kalau kita berbicara tentang penyakit lain yang sering kita lupakan, penyakit ruhi, al-marad ar-ruhi, penyakit ruhi ya, ini tidak akan hilang begitu saja
dengan sekadar kematian. Malah penyakit ini akan dibawa-bawa dan dijadikan tema pertanggungjawaban sendiri nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu saat kelak nanti di akhirat akan ada hari ketika la yanfa' mal wala banun, tidak akan bermanfaat yang namanya mal, harta, dan banun, anak-anak, illa man atallaha, kecuali yang mendatangi Allah biqalbin, dengan hati yang qalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat dari penyakit, bebas dari penyakit. Jadi sebenarnya lebih mencemaskan penyakit hati kalau dibawa mati, kalau belum tuntas kita bereskan di dunia. Orang yang kena COVID selesai tugasnya di dunia, selesai penyakitnya kalau dia mati. Tapi orang yang kena penyakitnya dengan kesyirikan, kena hatinya dengan penyakit kesyirikan, kena hatinya dengan penyakit hasad, dengki, dengan takabur, kesombongan, dan dengan penyakit-penyakit hati yang lain, ria dan seterusnya, kalau tidak dibereskan di dunia, kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak istighfar, ya ini akan dibawa ke akhirat. Dan ini akan menjadi permasalahan tersendiri nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, makanya di sini kita balik lagi ke pembahasan yang tadi. Karena manusia ini niscaya ya yang namanya dosa, yang namanya kesalahan ini, maka kita mengenal di dalam Islam istilah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, sebuah konsep, ya, agar manusia itu selamat. Maka perlu diaktifkan nih yang namanya fitur atau ya konsep tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Apa itu tazkiyatun nafs? Tentu ini nanti akan ada kaitan dengan takwa, ya. Tazkiyatun nafs itu adalah proses pembersihan jiwa manusia, ya, yang dimulai dengan kesadaran bahwa manusia itu tidak lepas dari yang namanya dosa, tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi tidak cukup hanya dengan kesadaran. Setelah manusia itu sadar, maka dia harus menindaklanjutinya dengan amal-amal, ibadah-ibadah, baik yang sifatnya mahdhah atau ghair mahdhah, ya. Mahdhah seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Ghair mahdhah, ya, amal-amal perbuatan lain yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, amal baik, ya. Sampai terus ketika manusia itu beramal, makin banyak beramal, makin banyak ibadah, semakin naik imannya. Dan semakin naik imannya, semakin dekat dengan yang namanya ketakwaan. Dan inilah goal dari tazkiyatun nafs, yaitu seseorang menjadi orang yang bertakwa. Jadi goal atau tujuan akhir dari tazkiyatun nafs itu adalah bertakwa. Ini sebetulnya nyambung kalau kita lihat dengan materi yang kemarin, bahwa Ramadan dengan semua pendidikan dan pelajaran yang ada di dalamnya, ya, menahan lapar, qiyamul lail pada Ramadan, meninggalkan hal-hal yang pada hari biasa itu halal, bangun sahur masih dalam keadaan kantuk, dan berbagai ujian-ujian lainnya. Kalau ini optimal dilakukan, ini bisa membuat seseorang qawiyul iradahnya kuat, kemauannya kuat. Kemudian hawa nafsunya bisa dikendalikan. Kemudian juga bisa membuat orang menjadi manusia yang paling bahagia. Intinya pelajaran-pelajaran yang didapat dari Ramadan ini, subhanallah, semua amal atau ibadah kalau dilakukan dengan optimal,
ya, nggak main-main, bukan sekedar formalitas, itu bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa. Nah, sekarang tinggal tersisa satu pertanyaan. Kenapa takwa ini begitu spesial? Dan kenapa takwa ini sampai dijadikan tujuan dari ibadah kita? Ya. Ada sebuah cerita bahwa seorang sahabat Ka'ab bin Malik ya, pernah bertanya, sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Ka'ab tentang arti dari takwa. Sahabat Umar bertanya, wahai Ka'ab, apa sih sebenarnya takwa itu? Kemudian alih-alih menjawab, sahabat Ka'ab malah balik bertanya, wahai sahabat Umar, pernah tidak kamu berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri? Kata sahabat Ka'ab, ya, tentu pernah. Apa yang kamu lakukan? Ya tentu kalau misalkan jalan banyak berduri, saya akan berhati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, saya akan kacugak, akan menginjak duri tersebut. Gitu. Nah, ini sebenarnya luar biasa sekali. Ini sudah cukup untuk menjelaskan apa itu takwa. Hakikat takwa yang sebenarnya itu di sini. Kalau dulu kita sering dibuat jelimet dengan definisi takwa itu adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang seolah-olah definisi ini kita baca, ya kemudian berlalu begitu saja. Selesainya menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan, selesai. Nggak perlu muluk-muluk sebetulnya. Kita cukup tahu kata kunci dari takwa. Kata kunci dari takwa itu adalah tadi kalau kita lihat dari cerita tadi, yaitu hati-hati dan selektif. Udah selesai. Ya, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang hati-hati dan selektif. Pertanyaannya adalah hati-hati dan selektif terhadap apa? Hati-hati dan selektif terhadap semua hal atau segala sesuatu yang jadi konsumsi diri kita, jadi konsumsi ya diri kita, hati kita terutama. Ya, makanannya harus dilihat nih halal atau enggak, ya, zatnya, kemudian sumbernya ini halal atau enggak, dari mencuri atau dari mana, uang kita, harta kita, pokoknya selektif dan hati-hati, enggak sembarangan, enggak sembarangan. Oke, supaya lebih dekat ya dengan kenyataan, saya ingin gambarkan, analogikan ini dengan handphone lagi-lagi handphone Android. Cuman kali ini saya bandingkan antara handphone Android yang murah meriah, murah 100.000 udah dapat ya, dan handphone Android yang mahal. Baru bisa kebeli kalau misalkan punya duit 12 juta atau 15 juta. Yang mahal lah pokoknya, yang bergengsi. Ya. Handphone Android, sama-sama handphone Android. Beda ya. Handphone Android yang murah, barangkali ketika kita misalkan mau internetan, padahal sinyal wifi-nya dapat ya. Tapi ketika mau internetan kok lemot ya. Kok lemot banget gitu. Sebaliknya HP yang mahal lancar. Kemudian ketika kita mau pasang aplikasi atau alat tertentu di handphone kita, yang ini tidak support, tidak bisa dipasang, tidak mendukung. Tentu HP yang mahal sangat mendukung. Kemudian buka web yang sama-sama buka Facebook, sama-sama buka IG. Tapi handphone yang murah, kita mau buka IG saja, mau buka Facebook saja, lamanya minta ampun. Ya, kita mandi dulu, makan dulu, ngobrol dulu. 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian baru kebuka. Beda dengan handphone yang mahal, ya. Cepat buka ini, cepat ya, buka Facebook, buka IG dan seterusnya. Padahal sama-sama HP. Yang satu HP murah, yang satu HP mahal. Nah, kira-kira apa yang membedakan kedua handphone ini? Salah satu hal yang membedakan ya, handphone ini sampai kualitasnya bisa berbeda adalah karena materialnya beda.
Barangkali kalau handphone murah itu dibuat asal-asalan, materialnya isinya pun asal-asalan. Kalau kita kenal bahasa di komputer itu prosesornya, itu juga beda dengan prosesor, atau kalau bahasa handphone itu chipsetnya beda ya. Androidnya pun versinya juga beda, sama-sama beda ya. Ini dibuat dengan bahan-bahan yang murahan ya. Bahan-bahan yang murahan. Tapi kalau handphone yang mahal, pengerjaannya pun itu butuh waktu yang lama dan dengan tingkat keseriusan yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan kualitas yang bagus. Jadi ikhwan wa akhwat fillah, sebenarnya takwa ini logikanya sangat sederhana. Logika yang sudah familiar. Apa itu logikanya? Logikanya adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau yang ditempa dengan apik, dengan serius, nggak main-main, sistematis, bagus, mungkin, tekun, maka itu akan menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang baik. Sebaliknya, kalau sesuatu itu dilakukan dengan asal-asalan, yang penting beres, yang penting jadi, yang penting bahan apapun bisa, maka hasilnya pun tidak akan bagus. Tidak akan bagus. Seperti seorang mahasiswa atau seorang siswa yang ingin masuk universitas atau perguruan tinggi yang bergengsi, kemudian dia tidak belajar dengan baik, nyantai-nyantai ya. Nah, ini namanya angan-angan. Jadi tidak akan lulus. Sama halnya dengan kita manusia, ikhwan wa akhwat fillah. Tanyalah semua manusia yang masih beriman, apa kamu pengen masuk surga? Maka tentu mereka akan menjawab, ya, saya akan masuk surga. Saya ingin masuk surga. Ingin masuk surga tapi badan ditato. Ingin masuk surga tapi rambut dimerah-merahi, cewek. Ingin masuk surga tapi pacaran. Ingin masuk surga tapi mabuk-mabukan. Ingin masuk surga tapi melanggar janji. Ingin masuk surga tapi makan riba. Ingin masuk surga tapi begini, ingin masuk surga tapi begitu. Ini apa namanya? Ini kan namanya asal-asalan. Pengen hasil yang terbaik, tapi asal-asalan. Tapi nggak hati-hati. Tapi nggak selektif. Ya, ini nggak logis. Ini namanya nggak logis. Sama sekali nggak logis gitu. Makanya ikhwan wa akhwat fillah, orang yang bertakwa itu dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung ya. Kenapa beruntung ya? Atau apa saja keuntungan orang-orang yang bertakwa ini? Coba kita lihat. Coba kita cek dalam Al-Quran. Yang pertama, keuntungan orang yang bertakwa ini adalah, yang pertama di dalam surat At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini keuntungan orang bertakwa pertama. Kata Allah, dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya solusi hidup, memudahkan kepadanya solusi hidup ya. Cepat mendapatkan akses solusi. Di saat orang lain, ya Allah, berdoa, terus berdoa minta solusi, tapi bagi orang yang bertakwa, solusi itu datangnya cepat. Ini persis seperti perumpamaan handphone tadi ya, dimana handphone yang murahan itu susah banget untuk mengakses ya, sinyal atau mengakses satu web, lama, lemot. Tapi HP yang bagus, handphonenya itu cepat, mudah mendapatkan solusi hidup. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepadanya
solusi hidup. Kita tahu bahwa saum ini tujuan akhirnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang dimudahkan cepat akses untuk solusi hidup. Nah, sekarang tinggal bertanya pada diri kita sendiri. Kalau masalah kita dari ke tahun ke tahun itu aja, sama, nggak pernah berubah, kok nggak ada solusinya? Artinya boleh jadi kita tahun Ramadan yang tahun kemarin belum dianggap sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Belum la'allakum tattaqun. Belum. Nah, ikhwan wa akhwatillah, itu keuntungan orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, masih dalam surat At-Talaq ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ya urusannya itu mudah. Lagi-lagi mirip seperti handphone Android ya. Ketika sama-sama membuka Facebook atau sama-sama membuka IG, tapi yang lain ini jauh lebih cepat, yang ini lambatnya minta ampun. Sama-sama mendapat kesulitan yang sama, tapi bagi orang-orang yang bertakwa kok terasanya mudah gitu. Bagi orang yang tidak bertakwa beratnya minta ampun. Nah, ini keuntungan orang yang bertakwa ya. Keuntungan orang yang menempa dirinya dengan baik, bahwa dia ketika menghadapi ujian beda levelnya, beda kualitasnya. Seperti orang yang belajar bela dirinya sudah berpuluh-puluh tahun dengan orang yang baru belajar bela diri setahun 2 tahun. Itu ketika dia menghadapi musuh, seberat apapun musuhnya, maka beda juga cara penyikapannya ya. Beda juga cara penyikapannya, beda cara mengalahkannya dan seterusnya. Jadi ada bedanya ya. Sesuatu yang ditempa dengan baik itu akan beda juga gitu ya. Bahan-bahan yang bagus itu akan menentukan performa. Bahan yang bagus akan menentukan performa. Ya, persis seperti orang yang bertakwa. Ya, ketika dia menjalani kehidupannya dengan baik, diperhatikan makanannya, diperhatikan ibadahnya, diperhatikan ini dan itunya, nggak asal-asalan, tentu dia akan menjadi orang yang terbaik juga. Dan ketika dibenturkan dengan ujiannya, akan beda juga responnya dengan orang-orang yang tidak punya keimanan, dengan orang-orang yang hidupnya asal dengan orang yang bukan orang bertakwa. Itu ini keuntungan yang kedua, may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Keuntungan yang ketiga di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang lain mohon petunjuk, ya Allah berilah aku hidayah. Orang yang bertakwa mudah aksesnya untuk mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah aksesnya seperti handphone yang cepat ya sinyalnya. Kenapa? Karena bahan-bahannya pun bahan-bahan yang terbaik. Kemudian masih dalam surat At-Talaq ya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ah. Ini keuntungan yang lainnya. Keuntungan yang lain dari orang bertakwa, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Bahwa orang bertakwa itu yukaffir anhu, takfirud dzunub. Allah kafir. Allah bersihkan, Allah hilangkan ya, kafarah ya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah perbesar ya pahalanya, berikan kepadanya pahala yang besar. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi, kalau gugurkan dosa-dosanya, yang Allah besarkan pahalanya. Kemudian keuntungan lain yang sifatnya keuntungan ukhrawi atau akhirat ya, dijelaskan dalam surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas. Ya, bahwa kalau kita perhatikan dalam Al-Quran tidak menggunakan kata najah, tapi menggunakan kata fauz. Faza fauzan azima atau mafaza sama saja, faiz. Kalau najah itu artinya sukses. Ya. Di sini Al-Quran menggunakan kata fauz dan kata falah, menggunakan kata menang.
menggunakan kata-kata beruntung, ya, menggunakan kata-kata menang, menggunakan kata-kata beruntung. Tapi mengapa tidak menggunakan kata-kata najah atau sukses? Ikhwan wa akhwat fillah, ini menarik sebenarnya, nanti bisa lebih dikaji lagi. Tentu yang pertama adalah ketika yang namanya sukses, ya, dunia maksudnya, itu tidak akan pernah ada kaitannya dengan kemenangan dan keselamatan di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka sungguhnya dia sudah menang. Dan tidaklah dunia itu melainkan hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang ghurur, kesenangan yang menipu. Bahwa artinya di sini adalah ketika seseorang itu mau berusaha untuk menjadi bertakwa, maka yang Allah janjikan untuk dia, untuk orang yang bertakwa itu bukan sekedar najah, bukan sekedar sukses yang insya Allah diraih sukses dunia, tapi faza fawzan azim, tapi menang dan berhasil. Kalau sukses itu tidak menutup kemungkinan dia belum selamat. Dia sukses tapi boleh jadi nggak selamat. Selamat dari mana bahaya? Dia sukses, dia punya gedung ini, dia punya bangunan ini, dia punya mobil itu dan sebagainya, tapi belum menutup kemungkinan bahwa dia itu bisa selamat dengan kekayaannya. Barangkali besok ada gempa yang meruntuhkan kerajaannya, barangkali besok ada banjir, belum tentu selamat. Tapi kalau fauz atau falah yang artinya menang, berhasil, lolos dan juga terselip kata selamat di situ, nah ini benar. Kenapa benar? Karena yang manusia butuhkan untuk bahagia itu tentu lebih dari sekedar mendapat harta, lebih dari sekedar mendapat kemewahan, kenyamanan hidup, tapi juga lolos dan selamat dari semua yang namanya penderitaan, semua yang namanya kepedihan dan rasa sakit. Nah, karena itu Al-Quran tidak menggunakan kata sukses atau kata najah. Sebagai penggantinya, Al-Quran menggunakan kata lain, yaitu falah, ya. Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia itu sudah faz, sudah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan yang namanya kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Jadi tadi kalau faza itu secara bahasa menang, sampai bahagia dan selamat, ya. Menang sampai bahagia dan selamat. Tapi kalau najah itu hanya seseorang sampai pada tujuannya tanpa ada jaminan bahwa orang tersebut selamat. Gitu. Jadi inilah ayat-ayat tentang takwa yang juga masih terkait dengan tazkiyatun nafs, bahwa kunci untuk mendapat ketakwaan adalah tazkiyatun nafs. Jangan pernah membiarkan diri kita hidup begitu saja tanpa memperhatikan kualitas diri kita, terutama kualitas al-qalb, hati, yang kebanyakan jarang diperhatikan, tapi justru itu yang paling penting. Coba lihat sebuah bangunan rumah, hotel, ya, semegah apapun, itu pasti mereka bertumpu, bangunan-bangunan tersebut bertumpu pada pondasi. Dan pondasi ini adalah sesuatu yang paling tidak kelihatan, tapi pada saat yang sama adalah sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang paling penting, pondasi. Kalau kita melihat rumah atau bangunan apapun tanpa ada di dalamnya hiasan,
nilai estetikanya kurang lah, kurang indah. Tidak ada hiasan, tidak ada kaligrafi, tidak ada apapun. Ini rumah tentu tetap layak huni, ya, karena yang namanya hiasan ya sekedar untuk membuat mata itu lebih seger gitu. Tapi kalau seandainya rumah ini tidak ada pondasinya, itu hampir runtuh, udah jelek, bisa kita katakan bahwa rumah ini tidak layak huni. Kadang-kadang kita saksikan orang hidup itu kebalik-balik. Dia mengejar harta habis-habisan, dia mengejar dunia. Ketika dia tidak dapat dunia itu, dia tidak dapat harta itu, stres sampai akhirnya bunuh diri. Tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak ibadah, dia nyantai-nyantai aja. Dia nyantai aja. Padahal apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, harta itu al-mal wal banun zina, bahwa harta itu adalah zina, perhiasan. Dan kita tadi tahu bahwa kalau rumah tanpa hiasan tetap layak huni. Orang kalau sudah mengusahakan dunia dan dia tidak dapat, ya tetap dia layak hidup. Ngapain bunuh diri? Ya, namanya juga cuma hiasan. Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, selesai. Dia tetap layak hidup. Tapi justru yang harus dikhawatirkan itu adalah ayat selanjutnya, wal baqiyatus shalihat, amal-amal soleh, karena ini pondasi. Kita nggak akan masuk surga, kan sederhana seperti itu, logikanya seperti itu. Kita nggak akan pernah masuk surga dengan harta, kecuali kalau punya orang dalam, malaikat, ya bisa kita sogok, bisa kita masuk surga dengan harta. Sederhana kan logikanya, sesederhana itu gitu. Kenapa bisa luput? Sebenarnya bukan luput, tapi ghafil, tapi terlalu lalai. Makanya Ramadan ini kesempatan untuk kita untuk kembali berpikir tentang tujuan hidup. Apa tujuan hidup tuh hanya untuk sekedar nyari harta? Padahal kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu, kalau bab tentang mencari rezeki itu sederhana sebenarnya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Jalanlah di muka bumi dan ambillah rezeki-rezekinya. Suruh berjalan, speednya beda dengan kalau kita menuju maghfirah, wasari'u ila maghfirah. Giliran kita maghfirah, sari'u, harusnya kita sari'u, bergegas, ya. Fas'au ila dzikrillah, lari-lari kecil untuk mengingat Allah. Fafirru ilallah, kaburlah, ya. Takutlah kalau lihat maksiat itu seperti kabur, seolah-olah dikejar anjing misalkan, seperti itu. Tapi kan kita ini terbolak-balik kadang-kadang. Giliran untuk urusan dunia, wasari'u fastabiqu, ya, urusan dunia gitu. Tapi giliran untuk akhirat, famshu fi manakibiha, jalan nyantai. Entarlah, kelewat subuh hari ini kan masih ada subuh besok. Kelewat isya hari ini kan masih ada besok. Tapi ingin masuk surga asal-asalan, apakah bisa yang seperti ini? Kan ini sebetulnya logika aja udah nggak masuk. Selama ini kita kan selalu jadi orang-orang yang realistis gitu. Realnya gimana gitu kan? Logikanya gimana, masuk atau enggak? Tapi giliran untuk akhirat kita nggak realistis. Tadi aja kan kita akui bahwa orang-orang yang tidak serius untuk masuk universitas, anak-anak yang tidak serius belajarnya ogah-ogahan, tapi pengen masuk universitas bergengsi itu mustahil. Maka apakah tidak jauh lebih mustahil atau lebih sulit bagi orang-orang yang ingin masuk surga, apalagi surga Firdaus, tapi nggak serius dengan urusan akhirat? Kalau kita serius dengan urusan dunia aja kan Allah kasih kekayaan, mobil dan sebagainya. Maka tentu biiznillah, dengan izin Allah, kalau kita serius dengan urusan akhirat, serius sungguh-sungguh dengan urusan akhirat, Allah kasih akhirat. Bahkan kalau kata Syekh Sya'rawi, ulama Mesir, dia pernah mengatakan Allah akan kasih dunia bagi orang yang menginginkannya dan bagi orang yang tidak menginginkannya. Tapi Allah hanya memberikan akhirat khusus bagi orang yang menginginkannya. Limited edition. Artinya apa? Artinya dunia dan akhirat ini beda. Beda itu nggak sama. Nggak bisa disamakan. Ya,
nggak bisa disamakan. Kualitasnya beda. Dan kalau kualitasnya beda, yang satu rendahan, yang satu itu kualitasnya super, maka tentu kalau yang rendahan itu, kalau saya punya banyak barang yang kualitasnya rendahan, dan atas ada satu barang yang super, itu saya akan berikan barang yang kualitas rendahannya itu dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Kamu berusaha, nggak berusaha saya kasih. Tapi untuk barang yang mahal ini, sorry aja, ada syaratnya. Kamu harus begini, kamu harus A, B, C, dan D, dan seterusnya. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini memberikan dunia itu tanpa syarat. Kadang ada orang yang malas-malasan, yang cuman tiktokan, yang cuman jadi seleb IG, dia tiba-tiba viral dan terkenal dan akhirnya kaya raya. Dia nggak niat, tapi Allah berikan. Ya. Apakah akhirat bisa dengan seperti itu? Ya tentu tidak. Beda ya. Khusus bagi orang-orang yang mau saja, khusus bagi orang-orang yang mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kualitasnya beda. Cobalah kita perhatikan di Al-Quran kalau tidak percaya. Ya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Dalam surat Al-Baqarah itu, nanti silakan dicek, bahwa setiap kali orang-orang penghuni surga itu diberikan rezeki berupa buah-buahan, mereka akan berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini kok mirip ya? Ini buah-buahan seperti yang pernah Allah rizkikan kepada saya waktu di dunia. Kok ada buah apel di sini? Kok ada buah pisang di sini? Kok ada buah mangga dan seterusnya. Jadi buah-buahan yang ada di dunia nanti juga akan ada di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan surga di surga nanti dengan penjelasan-penjelasan yang masih masuk ke akal kita. Di dalam surga ada apa? Ada sungai. Kita tahu sungai kita tahu. Dalam surga ada apa? Ada madu. Kita tahu madu ada. Kita tahu madu. Di surga nanti ada arak. Kita tahu arak ada. Allah tidak menjelaskan sesuatu yang muluk yang khusus itu ada di surga, enggak. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa berimajinasi. Enggak akan bisa kita membayangkan. Tapi masalahnya, walaupun kita bisa membayangkan, oke, itu apel ya, apel. Kita kenal apel bagaimana bentuknya seperti ini. Oke, kita kenal itu pisang bagaimana bentuknya seperti ini. Tapi, lagi-lagi ada tapinya. Ya. Ini pisang bukan sembarang pisang. Tapi pisang dengan kualitas super. Ya. Mana ada pohon pisang di sini merunduk. Pohonnya merunduk agar si pemetiknya nggak usah capek-capek misalkan ngambil pisangnya. Mana ada pohon kelapa di sini pohonnya merunduk. Nah, itu fasilitas yang diberikan untuk para penghuni surga. Beda. Dari kualitas pohonnya udah beda, bisa merunduk sendiri. Ini kan luar biasa. Kemudian rasanya pun yang saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum pernah mencoba. Tapi itulah janji Allah, bahwa rezeki yang diberikan boleh jadi rezeki yang sama. Ada bedanya tentu, tapi kualitasnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Di kehidupan dunia ini kita kalau pengen makan harus lapar dulu. Ya, dan itu pun kalau sudah makan kenyang, ya udah nggak bisa muat makanan lagi. Harus nunggu dulu di print, ya, dibuang kotorannya. Tapi kalau di akhirat di surga kita ingin makan ya makan, murni karena ingin mencicipi karena ingin menikmati tanpa perlu menunggu lapar, karena tidak ada rasa lapar, tidak ada kepedihan. Kemudian ketika mau makan ya tinggal makan, karena tidak akan ada kotoran di akhirat. Dan Riyadhus Shalihin nanti bisa dicek hadis orang penghuni surga itu ketika sebagai pengganti dari kotoran itu hanya keluar berupa sendawa saja, terab kalau bahasa Sunda itu. Dan terabnya pun, sendawanya itu wangi seperti wangi kasturi. Ini kan subhanallah di luar imajinasi kita, luar biasa lah ya. Makanya ketika Allah menjanjikan hal seperti ini, seolah-olah seperti sebuah lelucon atau fantasi ya, dunia fantasi. Padahal inilah sebetulnya yang diartikan dengan kualitas. Kualitas dunia dan kualitas akhirat beda. Kalau dunia itu adna, sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kenapa Allah bagikan secara cuma-cuma, ya. Allah bagikan secara mudah. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin, ta'dilu janaha ba'udatin." Kalau seandainya dunia itu sama saja harganya, sebanding harganya dengan seekor seekor sayap seekor nyamuk, lama a'tallahu kafiran walau syurbata ma'in. Maka sungguhnya Allah tidak akan memberikan itu yang namanya minuman, ya, kepada orang kafir walaupun itu hanya seteguk. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya dunia itu sangat berharga, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, seperti berharganya atau sama nilainya dengan sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberikan dunia untuk orang kafir walaupun itu hanya seteguk air. Karena kenapa? Karena air yang ada di dunia ini berharga, sangat berharga, dan sesuatu yang berharga itu tidak untuk orang kafir. Makanya dalam Al-Quran ada kata khalisatay yaumal qiyamah. Mata'ud dunya itu, kesenangan dunia yang ada di dunia itu khalisah, murni untuk orang-orang yang bertakwa, murni untuk orang-orang beriman. Di mana? Di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia tidak. Kalau di dunia diperuntukkan untuk yang beriman dan diperuntukkan juga untuk orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena tadi dunia itu dalam pandangan Allah itu sangat tidak berharga. Makanya orang kafir yang mau dunia silakan sama Allah, Allah kasih. Karena ingat sekali lagi, kaidahnya adalah segala sesuatu yang berharga itu khusus untuk orang-orang yang beriman, baik di dunia, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngejar dunia silakan, wah itu buat kita. Siapa yang mengharamkan kita untuk punya dunia? Gak ada yang mengharamkan. Qul hiya lilladzina amanu, kata Allah, katakanlah itu untuk orang-orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus bagi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Kalau di dunia kita harus berlomba dengan orang-orang kafir. Kalau kita kalah strategi, kalau kita salah taktik, ya kita kalah sama orang kafir. Orang kafir lebih kaya duluan. Masalahnya kadang-kadang orang kafir itu kalau masalah dunia suka main cheat, kalau bahasa orang-orang gamer, nge-cheat, cheater, curang, gitu ya. Dan mereka tidak membedakan mana halal dan mana haram. Seperti seorang yang mau ngambil buah di pohon, tentu kalau orang beriman ya akan, ini perumpamaan ya, akan mengambil yang baik-baiknya saja, yang busuknya nggak diambil. Tapi kalau orang kafir semuanya diembat, ya nggak perlu repot-repot naik pohon, dia tebas sama pohonnya, dia ambil semuanya, sama yang busuk-busuknya. Nah kalau kita nggak bisa seperti itu, karena kita mempertimbangkan kehidupan yang akan datang, ya kehidupan akhirat. Kalau yang busuk kita konsumsi juga, ini bahaya untuk kesehatan kita kelak di akhirat nanti. Tapi kalau orang kafir tidak mempertimbangkan hal ini, yang penting gue kaya, yang penting kita dapat duit banyak. Makanya dari sinilah pada akhirnya kata Rasul, jangan kamu, ya, yang maknanya seperti ini kira-kira, kalau engkau melihat orang yang diberikan kemewahan dunia, tapi orang tersebut tidak sholat, orang tersebut tidak taat, tidak ibadah kepada Allah, jangan pernah tertarik. Fa innama huwa istidrajun, karena sungguhnya hal seperti ini adalah istidraj. Ya. Istidraj itu orang yang sengaja sama Allah diberikan kekayaan sampai dia tinggi, sampai dia kalau naik anak tangga itu anak tangga yang paling atas, dan kemudian diruntuhkan anak tangganya, jatuhnya bagaimana? Jatuhnya sakit. Sangat sakit. Jadi jangan pernah kamu tertarik. Makanya dalam hadis lain spesifik, ya, di situ Rasul bersabda bahwa tidak ada hasad kecuali illa fitnatain, kecuali pada dua hal, yaitu pada orang yang diberikan Al-Quran dan kemudian dia menghafalkan Quran dan mengamalkannya, ya, siang malam dia mengamalkannya, dan kepada orang yang diberikan rezeki berupa harta dan dia menginfakkannya siang dan malam. Kita punya contoh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengusaha. Kita punya contoh sahabat Utsman bin Affan. Kenapa nyontoh-nyontoh hal lain, nyontoh-nyontoh orang kafir? Kita punya contoh itu semua. Saudagar, pembisnis kaya sekaligus
ya, orang yang dunianya dapat bahagia, yang akhiratnya dapat, kita sudah punya contoh. Kenapa kita nggak lihat itu semua? Kenapa kita tertipu dengan banyaknya orang-orang yang dia sukses tapi akhiratnya terindikasi gagal karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan ibadah. Kenapa kita perlu tertarik dengan hal ini sedangkan kita punya contoh yang ideal, sedangkan doa-doa yang dilantunkan oleh Rasul yang paling banyak, yang paling sering diucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ikhwan wa akhwat fillah sekalian, itulah pembahasan kita tentang takwa, ayat-ayat takwa sekaligus tentang tazkiyatun nafs, bahwa keduanya ini saling berhubungan dan tidak dipisahkan. Kalau kita mau bertakwa, otomatis kita harus melakukan langkah-langkah setiap harinya, per harinya, per detiknya, dengan yang namanya tazkiyatun nafs, menyucikan diri. Saking pentingnya tazkiyatun nafs ini, bahkan sampai dijadikan salah satu misi kenabiannya Nabi Musa alaihissalam. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Musa, pergilah ke Firaun, ya, dan katakanlah kepada Firaun itu, maukah kamu menyucikan diri? Ikhwan dan akhwat fillah, kita tahu siapa itu Firaun, ya, yang kalau ada di depan kita, udahlah orang kayak gini mah udah diazab aja lah, kita pasti mengatakan seperti itu. Udah ngapain lah. Tapi ini orang paling durhaka, ya, yang luar biasa kezalimannya, sama Allah masih diberikan kesempatan untuk menyucikan hatinya, untuk balik ke Allah, untuk taubat, untuk menyucikan dirinya. Maka tentu kita, insya Allah bukan Firaun, jauh lebih layak, jauh seharusnya lebih ingin kembali kepada Allah. Allah masih membukakan peluang, kesempatan kita untuk taubat, untuk menjadi lebih baik. Dan jangan pernah merasa kita sudah aman, sudah baik. Orang yang baik harus tingkatkan terus kebaikannya. Orang yang buruk, yang merasa bahwa dirinya buruk, jelas harus menjadi baik. Yang sudah merasa baik tidak mungkin. Tidak ada orang yang suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau merasa dirimu sudah suci, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Lagi pula tidak ada orang yang suci, ya, tapi hanya ada orang yang komitmen untuk terus-menerus menyucikan dirinya. Makanya tadi tazkiyatun nafs itu proses. Di situ barangkali ada jatuh bangunnya, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan terus sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi sukses atau gagalnya kita itu dilihat pas terakhir dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalnya insya Allah dalam keadaan sujud, ruku, baca Quran, semua hal yang mengindikasikan itu husnul khatimah, alhamdulillah, insya Allah berarti kita faza fawzan azima, kita selamat, kita sukses, kita bahagia. Nauzubillah kalau kita meninggalnya dalam keadaan-keadaan yang buruk, ya, yang terindikasi su'ul khatimah, ketika lagi maksiat, ketika lagi nauzubillah, ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita semua berlindung dari hal-hal ini semua. Makanya ketakwaan ini harus kita usahakan. Masih ada waktu tersisa di Ramadan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.